Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila Allah wa ridwanihi. Wa salatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat jemaah Masjid Al-Ma'mun yang semoga senantiasa dalam perlindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tak bosan-bosannya kita memuja Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat Allah sempurnalah seluruh kebaikan. Dan di antara kebaikan yang Allah sempurnakan pada kita saat ini, Allah kembali mudahkan kaki kita untuk melangkah ke rumahnya yang mulia ini. Ya, yang mana ketika kita langkahkan kaki kita dari rumah yang menuju rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini saja, itu sudah kemuliaan yang luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum ala ma yaqum bihi al-khati'ah wa yarfa'u bihi darajat." Maukah kalian aku tunjukkan terhadap amalan yang mana apabila kalian lakukan Allah hapus dosa kalian dan dengannya Allah angkat derajat kalian? Ya, maka kata para sahabat, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, di antara amalan-amalan tersebut apa? Wa kasratul khuta ila masajid, dan memperbanyak langkah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuju masjid. Ya, makanya ketika masyarakat Bani Salamah, Bani Salamah itu bagi yang sudah pernah pergi umrah singgah di kota Madinah, itu masyarakat sekitar Masjid Qiblatain sekarang. Itu jaraknya ke Masjid Nabawi dan Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada sekitar 4 kilo, ya, atau 5 kilo dari Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga masyarakat di situ dinamakan dengan masyarakat Bani Salamah. Maka ketika mereka ingin dekat-dekat tinggal bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin pindah rumah, maka Nabi larang mereka pindah rumah. Lalu Nabi berikan motivasi seperti ini, yaitu semakin jauh ya rumah kalian dari masjid, ya, maka setiap langkah yang kalian langkahkan tersebut menghapuskan dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita saat ini. Ditambah ya bersamaan dengan itu, ya selesai melaksanakan kewajiban kita salat fardu maghrib ini secara berjamaah, ya maka duduk kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, Bapak kaum muslimin kaum muslimat. Ya kalaulah hanya sekedar menunggu waktu salat berikutnya saja, itu juga merupakan kebaikan. Ya merupakan juga amalan yang akan menghapuskan dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Intizarus salati ba'da shalah." Menunggu salat ke salat berikutnya, subhanallah. Ya, menunggu salat ke salat berikutnya ketika kita berdiri di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, itu juga dapat menghapuskan dosa kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah wa ta'ala. Itulah keuntungan yang sebenarnya, itulah keuntungan yang sebenarnya. Ya, apalagi jarak antara maghrib dan isya ini yang itu tidak beberapa menit. Ya hendaklah kita, kalau untuk itu saja kita duduk di rumah Allah, itu sudah mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Apalagi kalau kita duduk di sini untuk mendengarkan ilmu.
Ya duduknya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini sembari menunggu waktu sholat berikutnya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mendengarkan petuah-petuah para ulama yang akan kita nukilkan. Ya maka itu sungguh kemuliaan yang luar biasa. Banyak kemuliaan yang hari ini telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Ya, banyak sekali kemuliaan yang telah Allah janjikan kepada kita saat ini yang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Ya apalagi tadi kita katakan apalagi dia duduk untuk mendengarkan ilmu. Ya Nabi memberikan kabar gembira kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat fihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man indah." Tidaklah sebuah kaum, ya kita kaum, sekelompok manusia yang mereka berkumpul di salah satu rumah Allah. Kumpulnya untuk apa? Arisan. Ada orang arisan rumah Allah ya. Ya kumpulnya untuk apa? Kumpulnya untuk yatluna kitab Allah. Mereka senantiasa membaca kitab Allah. Ya wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka saling mempelajarinya di antara mereka. Kita sedang melakukan itu. Apa janji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah akan turunkan ya kepadanya ketenangan, sakinah. Maka ketenangan itu ada di rumah Allah. Ada di saat kita saling berkumpul, saling mengingatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada ketenangan. Ya kalau kita galau, kalau kita ya sempit hati kita dikarenakan kesibukan dunia kita, terlebih lagi ya di masa-masa seperti ini, Bapak Ibu, sering-seringlah ya sering-seringlah ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan hati kita. Ya apalagi kalau di rumah Allah tadi ya sedang ada pengajian, ya sedang ada majelis ilmu yang diadakan, maka hadirilah. Ya hadirlah majelis ilmu tersebut, karena disitulah terdapat warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Hurairah radhiyallahu taala suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, maka beliau merasa sedih ketika melihat orang-orang pada saat itu lebih disibukkan dengan pasar mereka. Ya lalu majelis-majelis ilmu yang ada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sepi, padahal yang mengisinya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah pergi ke pasar-pasar kaum muslimin di kota Madinah pada saat itu. Ya Abu Hurairah katakan kepada mereka, ya ma'asyarat tujjar, wahai sekalian pedagang, apa kalian sibuk di sini? Itu di masjid Nabi sedang dibagikan warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbondong-bondong mereka meninggalkan pasar menuju masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mendengarkan kalimat warisan. Yang terbayangkan oleh mereka ketika mendengarkan warisan pertama kali apa itu? Harta. Apalagi pedagang ya. Apalagi pedagang yang pertama kali yang terngiang di pikiran mereka ketika mendengarkan kalimat warisan ya adalah harta. Maka ketika mereka sampai ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tunggu-tunggu nggak ada pembagian harta. Mereka lihat di sini ada majelis ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di pojok sana juga ada majelis sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di pojok situ juga ada sahabat Nabi yang sedang mengajarkan ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya itu yang mereka lihat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka kembali mendatangi Abu Hurairah marah-marah. Ya mereka memarahi Abu Hurairah, mereka katakan, wahai Abu Hurairah, mana warisan Nabi? Ya kami sudah tunggu-tunggu, tidak kami temukan adanya orang yang membagi-bagi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya maka apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala sahabat Nabi, dia beliau katakan kepada para pedagang itu, itulah warisan Nabi. Ya apa yang kalian lihat tadi di sini? Kami hanya melihat ada majelis-majelis ilmu yang diisi oleh para sahabat-sahabat Nabi. Kami tidak ada melihat orang-orang membagikan harta. Ya maka apa kata Abu Hurairah, itulah yang warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya la yarithu dinar wa la dirham. Para nabi itu tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi harta. Wa inna ma warasul ilma, kata dari para nabi itu mewarisi ilmu. Jadi ilmu ini warisan para nabi. Ya faman akhadha bi hawdin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan Nabi ini, berarti dia sudah mengambil bagian yang sangat banyak.
Ya, rugi kita baik kaum muslimin kaum muslimat kalau ada di masjid kita, ya bahkan itu ada di masjid perumahan kita, ya pengajian yang sedang berlangsung, majelis ilmu yang sedang diadakan, yang tidak hanya beberapa menit, lalu kita tidak sabar sehingga kita pulang, lebih memilih untuk pulang. Bukan tidak boleh, boleh, tapi dia rasanya rugi kalau dia meninggalkan majelis yang kita sebutkan tadi banyak sekali kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka bulan pertama tadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah turunkan kepadanya sakinah, Allah turunkan kepadanya ketenangan. Ya, kemudian apa? Allah berikan kepada mereka rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka di sini sedang ditebar rahmat Allah. Allah sedang menebar rahmatnya di majelis-majelis ilmu. Ya, maka rugi bagi orang yang tidak mendapatkannya. Ya, padahal hanya butuh bersabar sedikit saja ya untuk mendapatkan itu. Ya, lalu yang ketiga apa tadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat-malaikat pun menaungi mereka dengan sayapnya. Kalau mereka sudah turun baik menaungi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, itu bertanda rahmat Allah yang sangat luar biasa sedang Allah tebarkan kepada hamba-hamba tadi. Ya, sehingga mereka pun menaungi mereka. Maka di situ ada ketenangan, di situ ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, di situ ada doa-doa malaikat yang sedang mendoakan kita. Ya, kita yang sedang duduk ya di rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini saat ini juga malaikat sedang mendoakan kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Doa malaikat. Doa malaikat. Yang apa doanya? Allah, ya Allah ampuni, ya Allah rahmati. Tidak mau kita ini semua baik. Ya, maka itu semua ada saat ini. Ya, dan kita yakini itu karena ini yang mengucapkannya bukan saya. Yang mengucapkannya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir dalam hadis yang mulia ini apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah sebut nama mereka di sisi malaikat-malaikat Allah yang mulia. Pak Wali Kota pernah menyebut nama kita, Pak. Menyebut dengan tujuan memuji di hadapan seluruh masyarakat dengan doa. Rasanya tidak pernah, dan mungkin tak akan pernah, dan mungkin kita juga akan berharap. Ya, tapi kalaupun itu terjadi, itu merupakan sebuah kebanggaan. Mungkin hari itu akan kita rekam, kita simpan, bahkan kita pajang ya di Facebook kita dan di media-media sosial kita untuk menunjukkan tentang hari bahagia itu, bahwasanya kita sedang disanjung-sanjung oleh Pak Wali Kota. Namun sekali lagi, sebenarnya kita tidak mengharapkan itu dan kita tidak membutuhkan itu. Ada yang jauh lebih hebat daripada itu. Yaitu apa? Ketika nama kita disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa, yang hanya mampu dirasakan kenikmatan ini oleh orang-orang yang betul-betul sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu didatangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ubay, ya Ubay, wahai Ubay, innallaha amarani an taqra'a 'alayya al-Qur'an. Wahai Ubay, Allah sesungguhnya telah memerintahkan kepadaku agar engkau membacakan kepadaku Al-Quran. Aku ingin mendengarkan Al-Quran dari wahai Ubay. Maka apa yang terlintas di benak Ubay pada saat itu? Ubay kaum muslimin kaum muslimat yang terlintas di benak Ubay pada saat itu, kata Ubay kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, Allahu sammani lak. Wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sebut namaku. Itu dia intinya. Allah sebut namaku Ubay kepadamu wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Allah menyebut nama. Ya, maka kata Nabi kepada Ubay, Allah sebut nama wahai Ubay. Ya, itu agar aku mendatangi. Maka seketika apa? Ubay menangis karena terharu bahagia mengetahui namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita tidak punya perasaan itu. Mungkin dikarenakan lemahnya iman kita, ya, sehingga kita tidak mengetahui betapa itu merupakan kenikmatan yang luar biasa ketika nama kita disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk itulah kita hadir di sini
kita ingin perlahan-lahan merasakan kenikmatan itu, ya bahwasanya ketika nama kita disebutkan oleh Allah itu merupakan kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Ya, karena itu tanda Allah mencintai hamba-Nya tersebut. Ya, maka kata Nabi SAW, ya may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan. Allah kalau menginginkan kebaikan pada seorang hamba, apa yang Allah lakukan? Allah banyakkan hartanya, atau Allah tinggikan jabatannya, ya, atau Allah dia posisikan dia pada posisi yang terhormat di tengah-tengah manusia. Bukan itu kata Nabi. Jadi ketika Allah yang telah menginginkan kebaikan dari seorang hamba, apa kata Nabi SAW? Yufaqihu fiddin. Allah fahamkan dia terhadap agama. Maka itu tanda Allah inginkan kebaikan pada dia. Ketika tergerak hati kita ingin mengenal Allah, ya, ketika tergerak di hati kita ingin mengenal siapa Rasulullah SAW, ketika tergerak di hati kita ingin mengenal dan mendalami serta memahami syariat ini lebih dalam supaya kita tidak tergelincir kepada kesesatan dan jurang kenistaan, maka pada saat itu bergembiralah, berarti Allah sedang menginginkan kebaikan pada diri kita. Maka pemahaman sebaliknya dari hadis yang mulia ini apa? Kalau Allah tidak inginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah jauhkan dia dari agama. Ya, Allah jauhkan dia dari agama. Maka kalau ada orang yang jauh dari agama, tidak peduli dengan syariat, tidak peduli dengan apa yang ia dilakukan di dunia, apakah itu halal, apakah itu haram, ia tidak peduli ya dengan apa yang dia lakukan, apakah itu akan mendatangkan ridha Allah atau akan mendatangkan murka Allah, dia tidak peduli dengan itu semua. Ya, tidak terbesit hatinya untuk melakukan ibadah dan untuk memahami syariat yang mulia ini, maka itu bisa jadi pertanda Allah tidak inginkan kebaikan pada dirinya. Hati-hati. Ya, hati-hati terhadap orang yang tidak ada keinginan di hatinya untuk mendalam Islam, tidak ada keinginannya untuk taat kepada Allah, tidak ada keinginan pada dirinya untuk mengetahui halal dan haram, maka itu pertanda Allah tidak menginginkan kebaikan pada hamba ini, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Maka Bapak Ibu muslimin kaum muslimat, itu mukadimah singkat kita ya pada pertemuan perdana kita ini tentang betapa mulianya kita ketika kita saling duduk-duduk yang mengingatkan akan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau saling mempelajari tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia tadi. Bapak Ibu muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang panitia pengajian Masjidil Mahmud meminta kita untuk membahas ya tentang sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari mulai mengetahui bagaimana keadaan masyarakat pada saat itu sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai diwafatkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu adalah musibah terbesar pada umat ini. Ya, musibah terbesar pada umat ini adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, kenapa kita membahas tentang profil dan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang mana banyak hari ini kaum muslimin yang tidak begitu mempedulikan tentang profil Nabi yang dia imani, Nabi yang dia akui bahwasanya mereka mencintai dan mentaati Rasulullah SAW. Maka mempelajari sirah, yaitu sejarah kehidupan baginda Rasulullah SAW mulai dari lahir baginda Rasulullah SAW, ya, sampai wafatnya baginda Rasulullah SAW, itu terdapat banyak faedah. Ya, terdapat banyak faedah dan kemuliaan ketika kita mempelajari tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita katakan mempelajari dan mengenal sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebuah kewajiban, wajib bagi kita.
apabila kita ingin mengimani Nabi SAW dengan keimanan yang benar, wajib bagi kita untuk mengenal siapa Nabi yang kita imani. Kita semua mengaku beriman kepada Nabi SAW. Bahkan tidak beriman seseorang ketika ia tidak mengimani Nabi SAW. Hancur keislamannya, hancur keimanannya ketika ia tidak beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, dan semua kaum muslimin mengaku mengimani Nabi SAW. Konsekuensi keimanan kepada Nabi SAW itu apa? Ketika kita sudah mengucapkan syahadat, ya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ada konsekuensinya. Ya, ketika kita sudah menyebutkan bahwasanya aku bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, itu bukan ucapan yang ringan, Bapak Ibu. Kalaulah itu hanya sekedar ucapan yang ringan, tentu orang-orang kafir Quraisy pada saat itu ketika diajak oleh Nabi untuk mengucapkan kalimat yang singkat ini, tentu kalau itu adalah sebuah hal yang ringan, maka tentu semua orang pada saat itu akan mengucapkannya. Tapi kenapa mereka tidak mau mengucapkan itu? Karena mereka sangat paham dua kalimat syahadat ini memiliki konsekuensi yang sangat berat yang bertentangan dengan ideologi yang sedang mereka anut pada saat itu, dan bertentangan dengan maksiat dan kebiasaan yang sudah mereka kerjakan. Karena kalau kita sudah mengucapkan syahadat tadi, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, ya, dan yang kita ambil di sini adalah syahadat kita, persaksian kita bahwasanya adalah bahwasanya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka apa konsekuensinya? Konsekuensinya yang pertama adalah ta'atuhu fi ma amara. Konsekuensi pertama ketika kita sudah mengakui dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka konsekuensinya Bapak kita harus mentaati semua apa yang diperintahkan oleh Nabi. Kita harus taati semua yang diperintahkan oleh Nabi. Ini yang tidak diinginkan oleh masyarakat Quraisy pada saat itu. Ego mereka mengatakan, untuk apa mereka mengikuti Nabi SAW? Nabi Muhammad manusia, mereka juga manusia. Kenapa mereka harus mentaati sesama manusia? Ya, Nabi Muhammad makan, mereka juga makan. Kenapa mentaati orang-orang yang sama-sama makan, yang sama-sama pergi ke pasar, kata mereka pada saat itu? Ya, kenapa Allah tidak utus mereka? Kenapa Allah tidak utus ya malaikat Jibril atau malaikat-malaikat yang lain misalkan yang menjadi nabi pada saat itu? Kenapa harus Muhammad, kata mereka? Ego yang mereka menentang yang untuk mentaati Rasulullah SAW, padahal mereka tahu sebelum Rasulullah memproklamirkan diri sebagai seorang utusan Allah, mereka sangat tahu Rasulullah adalah seorang yang amin, seorang yang amanah, ya, yang memiliki amanah yang sangat tinggi, diakui oleh semua masyarakat Quraisy pada saat itu sebelum kenabian. Ya, makanya mereka tidak heran masyarakat Quraisy pada saat itu ketika mereka akan pergi safar, mereka titipkan harta-harta mereka itu kepada Rasulullah SAW. Saking percayanya mereka kepada Rasulullah SAW. Ya, bahkan ya Rasulullah SAW dititipi barang dagangan untuk didagangkan ke Syam, lalu memberi barang dagangan di Syam untuk dibawa ke Mekah. Ya, hari ini ya kita yang tidak punya modal, maka diantara solusinya amanah. Jadilah orang yang amanah. Kenapa banyak orang yang tidak percaya, dia bermusyawarah, berserikat dengan kita dalam bisnis? Karena tadi amanah ini sudah hilang. Ya, pada kebanyakan umat ini. Maka Nabi SAW sudah katakan, "Man lam yakun lahu ra'sul mal falyattakhidil amanata ra'sa malihi." Barang siapa yang tidak punya modal untuk berbisnis, maka jadikan amanah sebagai modalnya. Dan ini dimiliki oleh Nabi SAW bahkan sebelum kenabian. Sebelum kenabian dan setelah kenabian, Nabi SAW adalah orang yang amanah. Tapi kenapa mereka tidak mau beriman kepada Nabi, tidak mau mengucapkan kalimat syahadat tadi kepada Nabi SAW?
bukan karena Nabi tidak mati, ya karena kalimat syahadat tadi berat. Ya kalimat syahadat yang diucapkan tadi berat, harus mentaati semua apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu tidak. Yang kedua, ya konsekuensi ketika kita mengucapkan syahadat, ya bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajtina ma naha anhu wa zajar. Jauhi semua apa yang dilarang oleh Nabi. Jauhi oleh semua apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai nafsu kita, tidak sesuai nafsu kita, semua yang dilarang oleh Nabi harus kita jauhi. Berat kan apa? Ini suatu hal yang berat. Kenapa banyak orang hari ini tidak menjauhi dan tidak melakukan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Perintah tidak dilakukan, larangan tidak dijauhi. Kenapa? Padahal mereka beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sebabnya mereka ya tidak mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pengagungan indah. Kenapa mereka tidak mengagungkan Nabi? Karena mereka tidak mengenal siapa Nabi mereka Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tidak begitu mengagungkan Nabi. Kalaulah kita betul-betul mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita akan mengagungkan setiap perintah. Seperti kita mengagungkan perintah orang tua kita, seperti kita mengagungkan perintah guru-guru kita. Kenapa kita agungkan perintah mereka? Kenapa kita muliakan perintah mereka? Karena kita mengenal mereka. Jadi kenapa kita tidak mengagungkan dan tidak memuliakan perintah dan larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kita belum mengenal sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara bentuk kesempurnaan iman seseorang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah mencintai Nabi melebihi semua yang ada di permukaan bumi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sampai aku lebih kalian cintai melebihi orang tua kalian, melebihi anak-anak kalian, bahkan melebihi semua manusia yang ada. Baru sempurna iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana kita akan betul-betul mencintai Nabi melebihi segala yang ada ini kalau kita tidak mengenal siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, maka itu konsekuensi yang kedua. Konsekuensi yang ketiga, yang ketika kita bersyahadat bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, yang maka konsekuensi yang ketiga, tasdiqu fi ma akhbar. Benarkan, ya imani semua apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi yang memberitahukannya, ya, maka selama itu datangnya dari Nabi, wajib bagi kita membenarkan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke akal kita atau tidak masuk ke akal kita, harus kita terima. Karena itu datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang tidak diinginkan oleh masyarakat Quraisy. Ya, mereka tidak mau menerima tentang surga dan neraka yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena tidak masuk ke akal mereka. Apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama tentang perkara-perkara yang gaib atau perkara-perkara yang akan terjadi, itu sebagai seorang mukmin kita harus benarkan selama itu datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh berbicara tentang perkara-perkara yang gaib. Ya, tidak boleh bagi kita untuk membicarakan perkara-perkara yang terjadi di masa yang akan datang, kecuali perkara-perkara itu telah disebutkan oleh Allah, ya, dan telah diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada yang mengetahui perkara yang lain tentang surga dan neraka, tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang, kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah sendiri pun tidak mengetahui semua yang lain. Rasulullah hanya mengetahui apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai seorang mukmin telah bersyahadat dari itu, ya kita wajib untuk mengakui
mengakui dan membenarkan semua yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensi yang keempat, ketika kita bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, ya maka apa? Wa alla ya'budallaha illa bima syara'a. Ketika kita telah beriman kepada Nabi, jangan pernah kita beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini semuanya hal yang berat. Dan inilah yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang Quraisy tadi. Ya maka jangan sampai kita seperti orang-orang kafir Quraisy atau seperti orang-orang munafikun yang ada pada saat itu yang hanya mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lisan mereka, tapi perbuatan mereka tidak mencontohkan yang seseorang yang sedang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Ya, kenapa pentingnya kita mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa benar-benar mencintai Nabi dengan kecintaan yang benar, mengagungkan Nabi dengan pengagungan yang benar. Karena kecintaan kepada Nabi dan keimanan kepada Nabi itu selaras, Bapak. Itu selaras. Semakin kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan semakin besar keimanan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semua tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka untuk mencintai Nabi kita harus mengenal siapa Nabi yang kita cintai. Ya, ketiga-tiganya saling berkaitan. Yang mengenal, mencintai dan mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tiga hal yang saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak sempurna keimanan kita kalau kita tidak mencintai Nabi melebihi seluruh manusia yang ada. Dan tidak mungkin rasanya kita bisa mencintai Nabi dengan kecintaan yang setinggi itu, ya, yang melebihi semua manusia yang ada, bahkan melebihi orang tua kita, bahkan melebihi anak-anak kita, bahkan melebihi diri kita sendiri. Kita tidak akan bisa melampaui kecintaan tersebut kalau kita tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa indikasi kita lebih mencintai diri kita dibandingkan Nabi tadi? Ketika datang perintah Nabi, lalu bertentangan dengan hawa nafsu kita, dan kita lebih memilih nafsu kita dibandingkan perintah Nabi, lalu kita korbankan perintah Nabi, maka pada saat itu berarti kita lebih mencintai diri kita dibandingkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika keinginan anak dan istri kita bertentangan dengan keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ingin agar seluruh wanita menutup aurat mereka dengan sempurna, tapi istri dan putri-putrinya berkeinginan mereka berpenampilan modis dan gaya dan tidak menutup aurat. Maka pada saat itu, ya, ketika dia lebih memilih, ya, dan mendiamkan perilaku istri dan putri-putrinya, jadi berarti dia lebih sayang istri dan putri-putrinya dibandingkan larangan dan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kiaskan hal itu pada banyak hal dalam kehidupan kita. Dan tahulah kita kenapa hari ini, ya, kita belum begitu sempurna keimanan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya karena kita belum begitu mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya sekedar mencintai Nabi karena akhlak Nabi, seperti kita katakan tadi, orang Quraisy juga mencintai Nabi karena akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang-orang kafir Quraisy tidak bisa membohongi hati mereka, walaupun di saat mereka mengatakan Nabi kadzdzab, Nabi adalah tukang dusta, hati kecil mereka tidak bisa menolak bahwa Nabi adalah seorang yang sangat jujur. Nabi adalah seorang yang sangat jujur, yang sangat amanah, bahkan sangat cerdas. Di masa jahiliyah, ya, kalau masyarakat Quraisy terjadi perselisihan, mereka meminta pendapat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa jalan keluarnya. Di antara perselisihan
kisah ini masyhur kalau kita membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi sebelum kenabian, yaitu tentang perselisihan mereka siapa yang paling layak di antara suku-suku Quraisy tadi yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya ketika mereka merehab Ka'bah. Ya, peristiwa merehab Ka'bah itu terjadi di usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 35 tahun, 5 tahun sebelum kenabian. Maka mereka saling bertengkar karena meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya itu suatu pekerjaan yang mulia. Maka Bani Hashim bertengkar, Bani Adi bertengkar, semua suku-suku bertengkar mengklaim mereka lah yang paling pantas untuk meletakkan Hajar Aswad tadi ke tempatnya. Sampai-sampai mereka ingin saling membunuh hanya karena hal ini. Akhirnya apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu? Ya, ketika mereka melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di sekitar mereka pada saat itu, maka mereka pun meminta pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tahu Rasulullah adalah seorang yang sangat cerdas. Maka ketika mereka tanyakan siapa yang paling layak di antara kami wahai Muhammad yang paling pantas untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya, maka apa kata Nabi? Ya, semuanya layak. Semuanya layak. Kalau semuanya layak, sebenarnya apa caranya wahai Muhammad? Ya, siapa yang akan meletakkan? Yang kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hamparkan surbannya, Nabi hamparkan surbannya dari, yang lalu diletakkan batu Hajar Aswad tadi dan perintahkan masing-masing perwakilan suku untuk mengangkat Hajar Aswad ini dengan kain surban tadi, karena semakin banyak yang bisa mengangkatnya. Jadi bentakan kain. Di kalau batu tadi kan hanya kecil, mana mungkin semuanya bisa memegangnya. Ya, maka Nabi bentangkan ya ridahnya jadi, ya lalu diletakkan batu Hajar Aswad itu. Saya silakan diangkat semua perwakilan suku, letakkan ke tempatnya. Kecerdasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka akui sebelum kenabian, dan mereka mengagumi Nabi dari akhlak mereka. Tapi mereka tidak bisa mentaati perintah Nabi. Ini yang mereka tidak ingin. Mereka tidak ingin mentaati larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak ingin membenarkan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak ingin beribadah yang dengan ibadah yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu diantara kemuliaan dan manfaat yang mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ya kenapa kita harus mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempelajari sejarah kehidupannya? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke permukaan bumi ini, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, untuk diikuti, untuk diteladani. Kita selalu menggaung-gaungkan itu, bahwasanya teladan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah katakan dalam Al-Quran, ya kata Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Muhammad, kata Allah, ya, sungguh pada diri Muhammad terdapat uswatun hasanah, teladan yang baik. Bagi yang belajar bahasa Arab, mereka akan melihat kalimat ini adalah kalimat yang luar biasa. Uswatul hasanah tidak Allah sebutkan dengan alif lam. Ya, di sini tidak Allah sebutkan dengan alif lam. Allah tidak katakan al-uswah al-hasanah, tapi Allah katakan uswatul hasanah. Ini bentuk kalimat yang nakirah dalam bahasa Arab, yang sifatnya umum. Artinya Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diteladani dalam segala hal, dan beliau adalah teladan terbaik. Ini Nabi Muhammad diutus oleh Allah bukan hanya untuk diteladani dalam masalah sholat saja, Bapak Ibu. Bukan hanya diutus oleh Allah agar diteladani dalam masalah puasa Ramadan saja, tapi Allah utus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai aplikasi daripada syariat ini. Aplikasi daripada syariat, aplikasi daripada Al-Quran, itu semua ada pada diri Rasulullah
tempat untuk kita teladani dalam segala hal. Kita tidak perlu teori-teori barat dan tulisan-tulisan mereka. Kalau kita menginginkan menjadi pebisnis yang sukses, kalau kita ingin menjadi pebisnis yang sukses, teladannya ada pada Rasulullah SAW. Petunjuknya ada pada diri Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW juga sebagai pelaku bisnis dan juga mengarahkan para pelaku bisnis di zamannya. Apa yang membuat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala orang kaya raya di kota Mekah rela mengorbankan semuanya apa yang telah diusahakan di Mekah, ditinggalkan semuanya, bisnisnya, hartanya, dia tinggalkan semua di Mekah agar dia bisa kembali bersama Rasulullah SAW di kota Madinah, hijrah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abdurrahman bin Auf telah mendapatkan keteladanan dan ilmu berbisnis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain ilmu yang dia miliki. Dia juga punya skill dalam berbisnis, ditambah dengan petuah-petuah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bisnis, sehingga Abdurrahman bin Auf tidak butuh beberapa tahun bisa mengembalikan kekayaannya di kota Mekah, bahkan lebih kaya daripada sebelumnya. Abdurrahman bin Auf yang hijrah di kota Madinah berhasil mengumpulkan kekayaan yang jauh lebih besar daripada apa yang telah dia kumpulkan di kota Mekah. Kenapa? Karena dia selalu mengikuti petuah Nabi dalam berbisnis. Kita ingin jadi apa? Kita sebagai kepala keluarga, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir menjadi sosok kepala keluarga yang paling ideal dari seluruh manusia yang ada dari awal penciptaan hingga akhir penciptaan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluarga. Aku orang yang paling terbaik terhadap keluarga. Jangan dikira Rasulullah itu menonton orang yang baik. Jangan dikira Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah tidak punya seni, bercengkrama dengan istri dan anak-anak dan cucu-cucunya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir sebagai uswatun hasanah, maka Rasulullah harus mencontohkan seperti apa suami yang ideal itu seperti apa. Banyak hari ini orang-orang menjadi suami, mereka tidak tahu seperti apa seharusnya mereka menjadi suami. Kenapa? Karena mereka tidak tahu kepada siapa mereka harus berkaca dan bercermin untuk menjadi seorang sosok suami yang ideal ini. Padahal kita sudah memiliki sosok itu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira Rasulullah itu hanya hadir sebagai seorang pendakwah. Rasulullah SAW, siapa di antara kita yang paling sibuk di sini, Bapak Ibu muslimin kaum muslimin? Sesibuk-sibuknya manusia hari ini, tidak ada yang sesibuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah masih punya waktu untuk keluarganya. Rasulullah punya waktu untuk keluarganya, bahkan untuk 9 istrinya yang masih hidup ketika di kota Madinah. Dan semuanya merasa mereka yang paling dicintai oleh Nabi. Kita udahlah satu, merasa mereka tidak dicintai oleh Nabi. Yang kena jalan di rumah, yang jarang bercengkrama, yang tidak bisa menyenangkan hati istri, yang pulang-pulang, yang sudah pergi pagi pulang sore, setelah itu main dengan handphone, tidak ada dialog dan seterusnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 9 orang istri ketika yang masih hidup semuanya ketika Nabi di kota Madinah. Ke-9-9-nya merasa mereka yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau nggak bisa seperti ini, Pak, jangan coba-coba oleh kami. Ada seni, ada teladannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang kakek, Nabi juga hadir sebagai seorang kakek. Dan Nabi juga telah memberikan keteladanan seperti apa seharusnya menjadi seorang kakek. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering sekali
bercengkrama dengan cucu-cucunya, dengan Hasan dan Husain dan cucu-cucunya yang lain. Ya pernah, bahkan suatu ketika pernah Nabi SAW itu Hasan di pundak kanannya, Husain di pundak kirinya. Nabi udah kakek-kakek lagi, masih kuat Nabi. Kakek-kakek ini Hasan di sini, Husain di sini. Ada kakek-kakek yang hari ini kuat ya untuk menggendong kedua cucunya yang pada saat itu diperkirakan umur Hasan Husain itu sekitar 5 atau 4 tahun. Ya, benar Nabi SAW. Ya, kalau udah naik ke pundak itu yang terbayangkan apa Pak? Oleh anak-anak seusia tadi sedang main kuda-kudaan. Dan Nabi tidak gengsi, Nabi tidak marah ketika cucu-cucunya kalau main kuda-kudaan berarti apa yang ditarik lagi Pak? Rambut Nabi SAW. Kakek-kakek yang hari ini lebih mengutamakan wibawanya, ya, dan menganggap wibawa itu tidak boleh bercengkrama dengan cucu-cucu, itu salah. Siapa yang paling berwibawa dibandingkan Nabi SAW? Bahkan kejadian itu dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ya maka banyak sekali ya. Ya intinya, kenapa kita belajar di sirah Nabi SAW? Ya karena kita ingin tahu bagaimana aplikasi syariat itu pada diri Rasulullah SAW. Kita ingin mengambil kehadirannya dari Nabi SAW dalam segala hal. Terakhir Bapak Ibu, dah habis sudah. Terakhir, ya, membacakan sirah Nabi SAW itu adalah kebiasaan para ulama kita dahulu. Yang hari ini mungkin kita tidak pernah membacakan itu kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita tidak mengenal siapa Rasulullah SAW. Mereka lebih mengenal Ronaldo, lebih mengenal Messi dan segala macam. Ya lebih mengenal artis-artis yang tidak ada manfaatnya, bahkan mendatangkan kerugian di dunia dan di akhirat. Kita nonton artis yang untung artis, kita nggak ada untung apa-apa. Ya dunia kita nggak dapat untung, akhirat juga kita untung. Ya maka Bapak Muslimin kaum sebab itu adalah kebiasaan para ulama kita dahulu. Bahkan cucu daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau menceritakan apa kata beliau? Ya dahulu ayahnya, yaitu Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya dahulu ayahku menceritakan kepadaku semua tentang Nabi SAW. Lalu setelah itu dia berpesan, apa kata ayahku kepadaku? Ada yang ma'athiru wasir, hadihi ma'athiru wasiratan Nabi SAW. Ini adalah ya kehidupan Nabi SAW. Ya dan kehidupan ayah-ayah kalian dahulu. Ya maka peganglah ini. Jadikan ini sebagai pegangan kalian. Ya dan juga cicit Nabi SAW Zainal Abidin, ya Husain bin Ali, ya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicit Nabi SAW Zainal Abidin. Ya beliau juga menceritakan bahwasanya ayah-ayah kami dahulu yang membacakan kepada kami sirah Nabi SAW seperti mengajarkan salah satu surat dalam Al-Quran. Ya dahulu ayah-ayah kami mengajarkan kepada kami sejarah kehidupan Nabi SAW seperti sedang mengajarkan salah satu surat dalam Al-Quran. Saking pentingnya ya sejarah kehidupan Nabi SAW. Allah alam baik muslimin kaum muslimat karena waktu sudah masuk. Ya kita cukupkan sampai di sini. Gak pakai pertanyaan kan? Jadi ini cuma sekedar mukadimah saja tentang betapa pentingnya kita mempelajari sirah Nabi SAW. Maka kita cukupkan sampai di sini. Kita ya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi